Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia Putri, nomor NIM saya 2190302231. Saya dari kelas C2. Saya adalah mahasiswi STEIN angkatan 2019, program studi manajemen perhotelan. Di sini saya akan menjelaskan tentang alam pikiran manusia dan perkembangannya. Yang pertama ada hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. Jadi pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang berpikir atau biasa disebut dengan Homo sapiens. Hal ini disebabkan sifat ingin tahu manusia yang sangat besar, selalu bertanya tentang siapa, apa, bagaimana, di mana, mengapa, dan sebagainya. Tuhan juga memberi manusia kemampuan berbicara atau Homo linguens, sehingga manusia mampu menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya kepada manusia lain. Lalu manusia juga merupakan homo faber atau mampu membuat alat yang dapat membantunya mencari nafkah, seperti kemampuan manusia membuat jaring ikan, panah untuk berburu, pisau, api untuk memasak, dan lain-lain. Manusia memiliki rasa keindahan akan sesuatu atau homo aestheticus, sehingga muncullah para perancang bangunan, mode pakaian, adat istiadat suatu daerah, dan sebagainya. Manusia juga mampu melakukan kegiatan jual beli atau homo economicus, seperti yang terjadi di pasar. Manusia melakukan jual beli terhadap hasil kerjanya. Manusia diberi kelebihan dalam segala hal dibandingkan makhluk hidup yang lainnya. Manusia merupakan makhluk religius yang percaya akan adanya Tuhan yang Maha Adil, dan manusia merupakan makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Adil. Pada hakikatnya sama saja dengan makhluk hidup yang lainnya, yaitu memiliki hasrat dan tujuan. Ia berjuang untuk meraih tujuannya dengan didukung oleh pengetahuan dan kesadaran. Letak perbedaan yang paling utama antara manusia dengan makhluk hidup yang lainnya adalah kemampuan dalam melahirkan kebudayaan, karena kebudayaan hanya manusia saja yang memilikinya, sedangkan binatang hanya memiliki kebiasaan-kebiasaan yang bersifat instingtif. Selain memiliki kekurangan, manusia tentunya memiliki kelebihan. Kelebihan manusia adalah kemampuan untuk bergerak di ruang yang bagaimanapun, baik di darat, di laut, maupun di udara. Manusia memiliki naluri, nalari, dan nurani. Dengan adanya sifat nalari, manusia dapat melakukan penalaran berdasarkan pemikirannya yang bersifat logis dan analisis. Rasa ingin tahu manusia akan sesuatu hal terus berkembang, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak akan berkembang atau monoton. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang telah diketahui. Setiap manusia memiliki pengetahuan karena pernah mengalami sesuatu, dan setiap pengalamannya dapat dijadikan landasan berpikir dan bertindak. Gagasan dalam pikiran manusia adalah ide yang terdapat dalam alat pikir atau yang disebut dengan otak. Sistem gagasan dalam pikiran manusia adalah kelancaran kerja otak dalam menangkap segala sesuatu, mengembangkan nalar dalam sebuah ide tentang sesuatu yang dimaksudkan, dan membentuk konsep demi pembatasan sesuatu yang kedua adalah perubahan fisik manusia. Fisik manusia mengalami proses pertumbuhan sedikit demi sedikit. Tubuh manusia mulai berkembang sejak dari rahim ibunya sampai manusia tersebut dilahirkan dan terus berkembang sampai masa dewasa. Perkembangan fisik tubuh manusia ini dapat mengarah ke bentuk tubuh pria dan wanita. Semua itu tergantung pada tipe kromosom sel tubuhnya. Perubahan morfologis wanita pada masa pubertas berbeda dengan laki-laki, seperti pinggul membesar, pinggang meramping, terbentuknya payudara, serta datangnya siklus haid. Perbedaan bentuk dan detail itu dapat dimaklumi. Ini diciptakan karena masing-masing mempunyai peran biologis yang berbeda. Lalu manusia sebagai makhluk tentunya memiliki ciri-ciri. Yang kesatu, memiliki organ tubuh yang kompleks dan sangat khusus, terutamanya otak. Yang kedua, mengadakan pertukaran zat, yakni adanya zat yang masuk dan keluar. Yang ketiga, memberikan tanggapan terhadap rangsangan. Yang keempat, memiliki potensi berkembang biak. Yang kelima, tumbuh dan bergerak. Yang keenam, berinteraksi dengan lingkungan. Dan yang ketujuh, tentunya manusia akan meninggal. Jika manusia dengan kepalanya tertonggok di atas badannya dengan baik, maka perkembangan otaknya juga baik. Tempurung kepala manusia relatif lebih besar dibandingkan dengan binatang menyusui lainnya yang jalannya masih horizontal. Manusia memiliki sistem syaraf sentral yang berpusat di otaknya, di samping sistem syaraf periferi yang ada di seluruh tubuh. Selain secara biologis, keadaan otak manusia demikian, otak perlu selalu memperoleh latihan berpikir terus-menerus sehingga memiliki ketajaman.
Dalam kondisi otak demikianlah manusia memiliki sifat ingin tahu. Dalam benaknya manusia selalu bertanya karena keingintahuannya. Apa sesungguhnya? Seseorang merasa kurang puas bila apa yang ingin diketahui tidak terjawab. Sebagai contoh adalah perkembangan rasa ingin tahu anak-anak terhadap suatu benda. Maka, pertanyaan yang diajukan oleh anak pada usia 2 tahun adalah apa? Apa sih benda itu? Anggaplah benda itu adalah pensil. Pertanyaan selanjutnya yang akan muncul pada usia menjelang masuk TK adalah bagaimana? Bagaimana ya cara menggunakan pensil? Setelah usianya lebih dewasa lagi, mungkin akan muncul pertanyaan lagi, yaitu mengapa? Mengapa ya pensil dapat digunakan untuk menulis? Dengan mendapatkan jawaban yang sesuai dengan usia saat pertanyaan itu diajukan, maka anak tersebut akan mendapatkan pengetahuan baru dan sekaligus hasrat keingintahuannya terjawab. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.